Kita lanjutkan ke acara berikutnya, Bapak Ibu. Acara berikutnya adalah pengenalan tentang keilmuan di Fakultas Geografi UMS yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Geografi kepada Bapak Aditya Saputra PhD. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya sedang di ruang publik, jadi mungkin ada suara yang masuk. Ini Jawa Tengah serasa di Maruko ya. Baik, teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman ya. Ini saya diberi tugas dari tim untuk menyampaikan hal yang sangat berat karena waktu ya, karena hanya 15 menit saya harus menyampaikan bagaimana bisa sebisa mungkin menerangkan apa itu geografi, apa yang kita pelajari di perguruan tinggi, apa yang kita riset, apa yang kita lakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi semoga ini membuka wawasan dari teman-teman sekalian dan kita sangat welcome. Nanti jika kalau ada pertanyaan ya, karena memang mungkin akan banyak pertanyaan di waktu yang singkat ini, bisa dikirimkan melalui admin geografi atau mungkin langsung email ke saya atau ke Pak Afif. Nanti mungkin Pak Afif minta tolong untuk di-share ya email dari kita sehingga kita bisa tetap berinteraksi seputar geografi ya di tingkat perguruan tinggi. Baik, izin share teman-teman. Bismillah, semoga cukup waktunya. Oke, jadi ini saya beri judul Future of Geography Study ya, sesuai dengan tema dari yang dilakukan oleh tim Pak Afif. Jadi nanti saya akan lebih menjelaskan kita belajar apa sih di geografi, di fakultas, di universitas, di perguruan tinggi ini. Kemudian apa sih opportunity atau apa sih peluang karir yang kita bisa raih dari kompetensi geografi ini. Baik. Oke, nah di kesempatan pertama saya akan jelaskan ini banyak yang informasi ya terkait geografi. Saya dulu sebelum masuk terjun ke geografi, saya menganggap geografi itu ilmu yang hanya diajarkan di wilayah IPS. Kalau zaman dulu saya ada IPA dan IPS. Kalau di sekarang saya kurang tahu, mungkin masih ada ya pengkelasan 3 SMA IPA atau 3 IPS atau yang lain. Nah, waktu itu geografi itu lebih berasosiasi dengan IPS. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Kita di universitas, di fakultas, itu adalah mempelajari ilmu geografi yang mana geografi itu mencakup berbagai kompetensi keilmuan di dalamnya. Jadi kalau dibilang kita multidisiplin, somehow ya, tapi kalau dibilang kita geografi ya memang geografi itu adalah mengkaji area fisik, area fisikal ya. Di situ ada geomorfologi, ada bentang laham, ada geologi, kemudian ada atmosfer, semua yang mencakup geosfer ya. Ada 5 sfer ya, ada biosfer, hidrosfer, atmosfer dan seterusnya. Dan hal-hal yang terkait dengan sosial atau yang disebut dengan kalau di kita human geographic, social economic. Bahkan tidak hanya itu, kita mempelajari interaksi keduanya. Nah, sehingga kalau kita dibilang IPA saja juga kurang tepat, dibilang IPS kita menerima pelajaran IPS, nanti kita belajar demografi, kita belajar sosial ekonomik, kita belajar pariwisata, ada geopariwisata, bahkan yang lagi ngetren sekarang geopolitik, geostrategi ya. Karena presiden kita Pak Prabowo kerap menyebutnya di ketika berorasi geopolitik, geostrategi sangat penting sebagai seorang yang tinggal di Indonesia. Jadi memang kita antara cross section ya antara keduanya. Kita dibilang kita dibilang IPS juga tidak. Kita belajar penginderaan jauh, kita belajar remote sensing, kita belajar hidrologi, kita belajar mineralogi yang bagian kecilnya ada analisis laboratorium yang melibatkan kimia. Nah, jadi monggo sangat welcome sekali, tidak harus dari IPS ataupun dari IPA. Kita sangat welcome dengan teman-teman yang tertarik ya atau ingin menekuni di bidang overlapping tadi yang saya sebut. Jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari gambaran permukaan bumi. Kalau kita breakdown lagi, di situ ada banyak kajiannya, ada kajian yang fisik, kajian sosial, bahkan kajian keteknikan seperti penginderaan jauh dan kajian yang mengkaji antara interaksinya pengembangan wilayah. Ya, kenapa penting? Karena kenapa signifikan sekarang dan ke depan? Saya kira kita mengalami permasalahan besar
bersama, yaitu climate change ya, kita sebut di mana mungkin di SMA juga sering diajari oleh gurunya climate change. Apa sih efeknya? Bayangkan saja jika kutub air, kutub utara itu mencair, kemudian sea level rise-nya naik sedemikian rupa. Ini sebagai gambaran dari tahun 93 sampai 2023 sea levelnya sudah naik sekian senti. Itu saja sudah menyebabkan Semarang, Jakarta, pesisir utara, kocar-kacir karena banjirop ya. Nah, bayangkan kalau itu naik terus. Nah, ini yang menjadi concern kita bersama, terutama negara-negara yang berupa kepulauan ya, seperti New Zealand tempat saya studi, itu orang yang paling pertama teriak kalau memang terjadi benar-benar climate change dan sea level rise karena banyak pulaunya yang akan hilang. Nah, ini menjadi concern kita bersama dalam kajian geografi, bagaimana kita mengkarakterisasi alam, kemudian bagaimana kita mengkaji adaptasi dari masyarakatnya untuk merumuskan berbagai kepentingan, untuk merumuskan berbagai policy yang ada di tataran daerah maupun sampai di tataran pusat. Jadi cukup penting teman-teman, kalau ingin berbuat sesuatu untuk Indonesia at least ya, kita bisa mendalami geografi spesialis di bagian climate change. Kemudian kenapa ini geografi juga penting? Urban planning ini juga mengalami permasalahan yang permasalahan bersama ya, terutama di negara-negara berkembang karena kota kita itu berkembang natural, ya, boleh dikatakan tanpa planning ya, yang menyebabkan berbagai masalah baik lingkungan, baik manusia yang tinggal di dalamnya ya, selalu dikaitkan, seorang environmentalis selalu mengaitkan degradasi lingkungan selalu dikaitkan dengan adanya urban atau adanya perkembangan wilayah perkotaan yang tidak terplanning sebelumnya. Jadi memang sangat penting kita mengkaji geografi khususnya di sub pengembangan wilayah sehingga pengembangan itu memang harus terplanning. Ini saya tampilkan foto di kota berkembang di bantaran sungai, rata-rata kan seperti ini. Bayangkan itu bagaimana sanitasinya, bagaimana kebutuhan air bersihnya, belum lagi sampahnya, itu akan menjadi masalah yang menjadi topik yang sangat penting ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus tahu itu, harus menguasai kajian-kajian seperti itu. Kemudian cultural understanding, ini juga penting di geografi, walaupun ini segmen sebagian kecil, kita juga akan mempelajari karakteristik demografi dari suatu wilayah, sehingga kalau sudah dipelajari, kita larinya tidak akan konflik. Kita pernah ada di Kalimantan, ada daerah konflik karena di situ ada ras Borneo, apa yang kita sebut dengan suku Dayak, kemudian bercampur dengan Indocina, keturunan Cina, kemudian bercampur dengan yang Muslim, yang Bugis. Nah, kalau tidak ditata sedemikian rupa, bercampur dalam suatu area dan tidak diberikan understanding yang sedemikian rupa, pasti akan konflik. Benar, terjadi konflik di tahun, saya lupa 2000 berapa ya. Ada konflik sehingga membutuhkan teman-teman dari geografi untuk melakukan kajian dan menata area sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik. Nah, ini kita sudah menyentuh ranah mengkaji interaksi antara lingkungan dan manusianya. Yang ini kita kaji di geografi juga, di geografi pengembangan wilayah. Kemudian geopolitik tadi, ini bayangkan saja kalau kita nggak paham geografi, kita disuruh memanage Indonesia yang posisinya strategis, kan selalu kita disampaikan oleh guru ya, Indonesia terletak di area yang strategis, diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Itu banyak yang tidak memahami bahwa lokasi kita strategis. Bayangkan saja kalau kita declare close semua perdagangan dari China, dari Australia, Singapura seperti apa ya. Begitu juga sebaliknya. Ini yang akan kita kaji di geopolitik, sebagian kecil dari kajian geografi yang memang menyangkut interaksi antara manusia dan lingkungannya. Dan ini sangat penting karena isu ini akan berkembang terus. Isu terakhir kemarin, Mas Afif, Kamboja roket-roketan dengan Thailand, nah itu luar biasa. Itu harus dipahami dari aspek spasialnya, kenapa bisa seperti itu, dan harus dipahami sebagai aspek historis, karakteristik dari kedua area tersebut. Ini baru pertama nih selama saya mendengar ASEAN ya, dari kecil baru pertama ini Thailand bukan Myanmar ya, Kamboja ya, Kamboja meluncurkan roketnya ke Thailand, luar biasa. Nah, terus di fakultas seperti apa trennya yang edukasi yang kita sampaikan ke fakultas? Kita mulai dari 2023 kita sudah mulai banyak menggunakan integrasi penginderaan jauh dalam geografi kurikulum. Jadi semua analisis kita gunakan GIS, yang mana GIS itu banyak sekali, mulai dari yang mobile maps, kemudian sekarang sudah mulai Geo AI ya. Dulu kita masih belum mengenal Geo AI 2023, tapi kita sudah mengenal machine learning. Ya, sekarang sudah mengarah ke
GeoAI. Di tahun 2024 kita juga optimalkan penggunaan crowdsourcing, yaitu untuk mengambil data penginderaan jauh untuk kajian-kajian atau proyek-proyek di kelas. Jadi kalau kalian bisa ngobrol dengan kakak kelas, di kelas sudah tolong buat kajian ini, data dari mana? Kita lakukan, kita sampaikan juga bagaimana cara mendownload dari crowdsourcing yang berbayar maupun tidak berbayar ya. Kita harus paham itu. Karena kita selaku orang yang kompeten di bidang analisis spasial, kita harus memahami bagaimana proses akuisisi datanya. Kemudian di 2025 kita sudah mulai menekankan untuk project atau pembelajaran berbasis project dan pembelajaran berbasis studi case. Contoh ini kemarin saya minta mahasiswa semester 2 di teknik analisa geografi, saya minta menghitung dampak dari lumpur lapindo menggunakan citra penginderaan jauh. Karena memang kalau kita ingin melihat dampak sebelum tahun 2025 yang paling available adalah dengan menggunakan citra penginderaan jauh dan diolahnya menggunakan sistem informasi geografis. Sudah berbasis studi case dan sudah berbasis project. Ke depan kita menggunakan banyak teknologi yang mutakhir, LIDAR, Python, drone, ya, artificial intelligence, machine learning, semua tools yang mutakhir, yang berbau spasial. Kita akan coba gunakan karena ini sesuai dengan visi misi geografi di fakultas. Kita menghasilkan mahasiswa yang mampu mengembangkan wilayah dengan teknologi geospasial yang mutakhir. Kemudian 2027 nanti ke depan kita sudah mulai siapkan ini sekarang bagaimana mengajar. Saya mengajar di fakultas, teman-teman mahasiswa di Kobe sudah bisa menikmati ya. Untuk saat ini kita masih parsial, tapi nanti ke depan kita mencoba untuk melakukan integrated dengan beberapa mitra yang sudah kita siapkan dari sekarang. Kobe sudah dilakukan, ke depan akan kita lakukan dengan UKM Malaysia, dan ini Kobe akan menggandeng, saya dengar-dengar akan menggandeng satu kolega dari Iran untuk masuk ke dalam course yang sudah kita bangun. Nah, ini akan menambah pengajaran itu akan bisa tidak hanya dirasakan di geografi UMS tapi sudah worldwide ya, dengan pengajar yang dari luar, dengan mahasiswa yang dari luar. Sehingga kalian kalau belajar di fakultas tidak hanya dengan mahasiswa internal UMS, tapi bisa berdiskusi, bisa berinteraksi dengan mahasiswa yang ada di Jepang sana, yang ada di Iran sana, dan ada di Malaysia sana. Ini masih ongoing project. Ya, artinya ini saya sampaikan karena semakin ke sana kita semakin mengglobal ya, sudah sangat dekat dengan negara-negara yang lain. Baik, semoga masih ada waktu. Pas saja kurikulumnya sudah saya sebutkan tadi, ada sub-sub kajian atau sub-sub konsentrasi yang nantinya kalian akan ambil di semester 5 ke atas. Ada yang memahami physical geography dan kebencanaan, ada yang memahami human geography dan social economic. Kemudian ada yang fokus pada remote sensing and GIS atau geografi yang berbau dengan teknik akuisisi data, dan juga ada satu segmen yang memadai bagi kalian yang ingin melakukan kajian-kajian regional development atau pengembangan wilayah. Ini sangat penting, semuanya sangat penting, dan semuanya ini kalau kita bisa menguasai, kita menjadi geografi yang luar biasa, yang powerful ya, yang dibutuhkan oleh banyak instansi saya kira. Nah, saya masuk ke sini, karirnya seperti apa Pak? Ini pastikan kalian kuliah untuk meniti karir ya, tidak mungkin kuliah hanya untuk main-main. Saya kuliah, saya ingin menjadi apa gitu. Nah, saya akan sampaikan secara garis besar, walaupun Pak Deka tadi sudah, dengan kalian lulus di bidang geografi, itu membuka jalan yang cukup lebar ya. Jalannya cukup lebar, tapi kamu harus istiqomah itu ya, maksud saya gitu. Jalannya harus cukup lebar, banyak yang ditawarkan, banyak yang menawarkan, banyak yang membutuhkan geografi, tapi kamu harus kuat di backgroundmu ya. Saya kasih gambaran siapa sih yang tertarik dengan geografi nih ya, atau nih di sini dulu. Jadi apa sih kalau kita lulus geografi? Pertama, kita bisa menjadi researcher, bisa menjadi analis di berbagai institusi, baik swasta maupun independen ya, non-government, LSM, lembaga non-profit atau NGO, atau pemerintah atau non-pemerintah, konsultan, dengan berbagai topik yang macam-macam. Jangan heran seorang geografer nanti diminta untuk membantu ya, dinas perkotaan daerah atau dinas pendapatan daerah untuk menghitung potensi pajak. Akhir-akhir ini saya membawa teman-teman membantu satu konsultan yang ditunjuk oleh Pemkot Kota Solo. Dia diminta untuk menghitung berapa sih sebenarnya potensi pajak daerah di daerah kota. Kok pendapatannya cuma segini-gini aja? Adakah penyimpangan? Adakah memang sudah sesuai? Kalau sudah ketemu, ruang peningkatan apa yang akan kita lakukan kita berikan rekomendasi kepada Pemkot. Itu geografi masuk di situ karena kan semuanya berhubungan dengan spasial. Kemudian jika
tidak ingin menjadi researcher atau menjadi peneliti lepas atau menjadi surveyor, kita bisa tertampung dalam akademik. Kita bisa menjadi dosen, kita bisa menjadi guru. Ada sekitar 20-an ya PTS dan PTN yang memiliki program studi geografi murni. Ada sekitar 50-an dari PTS maupun PTN yang memiliki program studi pendidikan geografi. Itu semua merupakan sumber pemberi pekerjaan. Jika kamu lulus, kamu ingin menjadi dosen, lanjutkan dulu menjadi S2, kemudian bisa apply di semua PTN ini. Tentu saja harus dilihat tadinya buka lowongan apa enggak. Kalau enggak buka lowongan ya enggak akan diberi kan gitu. Kemudian saya lihat dari data jumlah lowongan per tahun tadi termasuk yang dari BIG sudah 2000-an ya. Itu kalau dari sisi akademik sebagai guru cukup banyak ada sekitar 300-an lowongan per tahun ya yang dibuka untuk sebagai tenaga pendidik guru di SMA di bidang geografi dan ada sekitar 20-an dosen yang dibuka baik CPNS maupun ditawarkan oleh LLDT. Jadi ini menjadi satu sumber atau satu opportunity ketika kita sudah lulus dari S1 geografi. Tapi hanya kalau ingin menjadi dosen memang harus dipaksa untuk naik ke S2. Sementara kalau guru masih bisa menggunakan ijazah S1, tinggal kalau dari geografi kita, berarti kita tinggal mengambil sertifikat pendidik sebagai guru. Ya, kalau dari pendidikan geografi langsung saja masuk ke jadi guru. Dari sisi geospasial konsultan ini banyak sekali. Ya, kalau kalian lihat yang hitam di bawah, proyek anggaran pemerintah saja tahun 2005 untuk terkait geografi itu 209,29 miliar bayangkan. Itu semua tidak mungkin dilakukan oleh BIK sendiri. Dia pasti akan menggandeng pihak ketiga sebagai konsultan untuk melakukan kegiatannya dan itu indikator konsultan di geospasial dibutuhkan. Katakanlah kalau satu proyek senilai 1 M katakanlah ya untuk menganalisis terkait dengan geospasial atau geografi, berarti akan ada 200 proyek jika itu dilempar semua ke pihak ketiga ya. Tapi kan biasanya tidak 10% akan dilakukan swakelola, 90% akan dilempar ke pihak ketiga sebagai konsultan. Nah, ini ini terbuka besar kalau kalian lulus S1 mendirikan konsultan atau geo entrepreneur kemudian berafiliasi dengan BIK dengan kementerian yang lain yang membuka proyek geospasial. Saya kira cukup cukup besar ya opportunitiesnya. Belum lagi dari BPN ya yang setiap saat melakukan PTSL pengukuran tanah detail untuk ajuan sertifikat tanah itu setiap tahun dia reguler menggunakan konsultan untuk melakukan survei tersebut. Belum lagi kementerian yang lain. Kemudian kalau kebutuhan dari tenaga kerja satu geografi Big 2024 tadi yang disebutkan Pak Dekan itu menyebutkan 1.736 orang tadi 2000-an ya lulusan S1 yang dibutuhkan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan terkait geospasial. Ini seorang Big ya Badan Informasi Geospasial, orang yang paling tahu tentang spasial, declare seperti itu. Saya kira 2025 belum terpenuhi ini, masih ada kebutuhan yang cukup banyak untuk lulusan S1 Geografi dan yang terkait dengan geospasial yang lain. Kemudian lowongan geografi yang aktif di platform online per Juli saja ada 54 lowongan ya. Dalam satu bulan 54 lowongan maksimal, satu tahun ya tinggal dikalikan 12 bulan. Saya kira cukup tinggi. Itu baru nasional. Belum lagi kalau kalian mampu memiliki pemahaman bahasa internasional yang baik, kalian buka platform online yang internasional itu juga ratusan NGO bahkan international institution government itu membutuhkan lulusan S1 geografi. Ya, oke. Nah, ini nanti mungkin Mas Nugroho dan beberapa alumni mungkin sesi akhir ya. Jadi itu tadi ada berbagai macam opportunity, tapi saya kira PNS atau ASN masih menjadi seksi sekarang ini, terutama orang tua pasti, ayo ASN kayak gitu ya. Karena mungkin ya, tapi ada sebagian orang juga, saya nggak mau ASN, saya kerja yang lain lagi. Saya kerja yang lain saja juga nggak ada masalah, tapi saya kira ASN masih cukup seksi di kalangan pencari kerja. Jadi ini saya memberikan gambaran. Berikut adalah government institution yang mempekerjakan lulusan geografi dan setiap tahun dia membuka lowongan. Mungkin jumlahnya
fluktuatif, tapi setiap tahun dia membuka lowongan dan membutuhkan S1 Geografi. Pertama, Badan Informasi Geospasial yang paling kiri, kemudian BPM, BMKG, Bappenas, BRIN, BRGM, PU dari pusat sampai ke daerah, itu semua membutuhkan geografi. Kehutanan dari pusat sampai ke daerah, Bapeda sampai BPD sampai sampai Balai, itu juga membutuhkan. Ada Mas Roman Hakim di sini nanti bisa menjelaskan bagaimana kebutuhan geografi di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kemudian ada Bapeda Kementerian Lingkungan Hidup itu juga membutuhkan Bapeda dan Litbang. Ada berapa daerah ya di Indonesia ini 37 provinsi semuanya memiliki Bapeda dan semuanya membutuhkan geografi untuk perencanaan. Kemudian Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP ini murni butuh geografi, tetapi yang ada saat ini hanya diisi oleh teman-teman yang dari pendidikan kedinasan. Nah, ini perlu ini nanti kita masuk ke sana. Halo, Pak Adi. Ya, Mbak Afifah, bisa dengar suara saya, Mbak Afifah? Masih, tapi layarnya nggak ada kok. Iya, ini layarnya blackout sementara. Atau ini sesuatu terdengar ya? Iya, terdengar. Oke, baik. Jadi artinya banyak semua institusi negeri atau ASN ya yang membuka lowongan yang cukup besar. Saya kira sangat terbuka lebar untuk lulusan geografi. Semoga membuka wawasan teman-teman semua. Semoga menambah ketertarikan untuk belajar lebih dalam terkait geografi. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan ke Mbak Viva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa dan sangat menginspirasi, Pak Aditya Saputra.